bagaimana cara menyampaikan nasihat? Pertanyaannya, bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada penguasa? Kita tengok bagaimana Rasulullah membimbing. Kembali lagi kepada Nabi. Jangan ada di antara kita yang mengira bahwa Rasulullah belum mengajarkan kepada kita secara sempurna. Jangan ada yang sampai dari umat ini yang mengira bahwa Islam ini belum sempurna. Sampai dalam urusan seperti ini, jangan terburu menjawab dengan logika. Nanti kita akan tersesat. Karena logika itu bisa disetir dan mudah dikendalikan oleh hawa nafsu, oleh emosi dan yang lainnya. Segera kembali. Islam sudah sempurna. Di antara kesempurnaan Islam itu, bimbingan Rasulullah dalam menyikapi atau menyampaikan nasihat kepada penguasanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat yang bernama Iyad bin Ghunm. Sahabat yang bernama Iyad bin Ghunm radhiyallahu anhu. Rasulullah menyatakan, "Man kana lahu nasiha li sultan fala yutihi alaniyatan falyakhudh bi yadihi." Barang siapa yang memiliki nasihat, kritikan kepada penguasa, jangan, perhatikan baik-baik, fala, jangan disampaikan secara demonstratif. Jangan disampaikan di halayak ramai. Hendaknya dia menyendiri dengan penguasa tadi di tempat dan waktu yang tepat. Nah, ini bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian pihak salah mengartikan, salah memahami sebuah hadis di mana Rasulullah menyatakan afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jahil. Jihad yang paling mulia adalah menyampaikan kritikan yang benar, nasihat yang benar, hak di hadapan penguasa yang zalim, yang jahat. Hadis ini dijadikan dasar oleh sebagian saudara kita untuk mencerca pemerintahnya di mimbar-mimbar, pas sholat Jumat, pas sholat hari raya. Nah, melalui orasi-orasi di alun-alun, di jalan-jalan, melalui buletin-buletin dan yang semisalnya, cercaan dan kritikan kepada pemerintah. Dengan dalil hadis tersebut, ini salah kaprah. Apa sebabnya terjadi kesalahan ini? Karena tidak merujuk kepada para ulama di dalam upaya memahami dan menerapkan hadis. Tidak merujuk kepada ulama generasi terbaik dari umat ini ketika berupaya memahami hadis Rasul. Di sini letak persimpangan jalannya. Perhatikan baik-baik kata para ulama, kalimat inda sultanin jair. Inda. Kalimat inda itu beda dengan kalimat li sultanin jair atau ala sultanin jair. Tetapi Rasul menyatakan inda sultanin jair. Apa makna inda? Yang di hadapan penguasa yang jahat. Kalau kita berbicaranya di atas mimbar, yang hadir orang-orang yang sholat ketika Jumat, sholat Jumat, sementara penguasanya berada di Jakarta, apakah ini termasuk penerapan dari hadis? Jawabannya tidak. Sudah dengan tegas menyelisih hadis yang sebelumnya tadi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Iyad bin Ghunm, tata cara menasihati penguasa. Dan yang kedua, salah di dalam memahami dan menerapkan hadis yang terakhir.
Dia mengkritik pemerintah, tetapi mengkritiknya di alun-alun, di tempat-tempat yang tidak mungkin nasihat itu sampai. Dan tentunya namanya nasihat, jangankan penguasa, kita saja kalau kita salah, kemudian kita ditegur dengan keras di hadapan khalayak ramai, apakah kita ridho? Kita sebagai kepala rumah tangga, ada kesalahan di rumah, kita ditegur, dinasihati dengan keras dan kata-kata yang kasar di hadapan anak-anak kita. Jatuhlah wibawa kita, hancur rumah tangga kita. Tetapi nasihat itu disampaikan dengan hikmah. Kemari, saya punya nasihat untuk kamu. Saya melihat kamu berbuat begini, saya mendengar kamu membuat kebijakan seperti ini. Ini semua yang kamu ucapkan dan kamu putuskan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ini ayatnya, ini ayatnya. Bertentangan dengan hadis Rasul, ini hadisnya. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Buatlah kebijakan yang baik. Seorang sahabat Rasulullah melanjutkan dalam hadis Iyad bin Mudin tadi tentang tata cara menasihati. Lanjutan hadis ini sekaligus sebagai jawaban terhadap unek-unek yang ada di benak kita. Apa itu unek-unek? Paham unek-unek ya? Sesuatu yang mengganjal di benak kita. Lah wong nasihat saya sampaikan, kami sampaikan secara demonstratif di hadapan khalayak. Pemerintah tidak mau berubah dan tidak mau mendengarkan nasihat, apalagi nasihat yang disampaikan secara sendiri. Tentu dia tidak akan menggubris logika kita. Maka sudah dijawab oleh Nabi. Lanjutan dari hadis tersebut, kata Rasulullah, jika Anda memiliki nasihat atau teguran kepada penguasa, hendaknya menyampaikan nasihat itu secara tersendiri, jangan ditampilkan di depan umum. Kemudian apa kata Nabi? In qubila minhu fadaka wa illa faqad adda ma alaihi. Subhanallah. Jika diterima nasihat tersebut, dijalankan itu yang diharapkan. Tetapi kalau tidak diterima, tidak diamalkan, tidak digubris, berarti dia, si penasehat, telah menunaikan tugas. Kewajiban menyampaikan nasihat sudah selesai. Jangan lebih dari ini. Kenapa? Sejarah telah membuktikan ketika kritikan kepada penguasa itu disampaikan secara terang-terangan di hadapan khalayak ramai, maka di situ beragam cara berpikir para pendengar. Di sana banyak motivasi yang ada pada pendengar. Sejarah telah membuktikan ternyata kritikan secara terang-terangan, secara arogan, justru menimbulkan efek negatif yang jauh lebih besar. Maka dari itu, kita menyikapi penguasa memang berbeda dengan menyikapi pihak-pihak lain. Usama bin Zaid, seorang sahabat Rasul, pernah ditanya oleh seorang tabi'in, diminta dan dihimbau, diminta dan dihimbau untuk menasihati penguasa pada waktu itu, yaitu Yazid, Khalifah Yazid yang dikenal kejam, dikenal suka bermaksiat, khamr, menunda-nunda waktu sholat dan yang lainnya. Pada waktu itu, sebagian orang datang kepada Usama bin Zaid. Ala tansahu? Tidak engkaukah mau menasihati penguasa ini? Kenapa kamu tidak mau menasihati? Kata sebagian orang yang hadir, Usama dengan tegas menjawab, Atadhunnun annani ma nasahtuhu illa wa akhbartukum? Kalian mengira bahwa aku tidak menasihati penguasa ini kecuali aku akan mengabarkan kepada kamu bahwa kami telah menasihati, kami telah berbuat.
Apa seperti itu yang kalian maksud? Aku telah menasihati dia dan aku telah berbuat. Tapi tidak harus aku bercerita kepada kamu-kamu ini. Kata Usama bin Zaid. Para hadirin yang saya muliakan, inilah bimbingan singkat menyikapi keadaan penguasa kita yang kita berdoa semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah membimbing pemerintah kita kepada jalan Shirathul Mustaqim. Allah jauhkan dari para pembisik-pembisik yang jahat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan di sini, apakah Usama bin Laden sama dengan Abu Bakar Ba'asyir? Juga sama dengan MII? Beda, Usama bin Laden beda dengan Abu Bakar Ba'asyir. Itu Usama bin Awad bin Laden. Ini Abu Bakar Ba'asyir. Yang itu kelahiran Saudi, ini kelahiran Jombang. Beda. Nah, tapi sama. Tapi sama. Nah, bagaimana jawabannya? Hadiri acara besok, insya Allah. Nah, acara besok hari Ahad pukul berapa? 7 pagi di mana? Di dealer Suzuki, salah satu ruangan dealer Suzuki di jalan Ayani nomor 6, kilometer 6. Nah, mungkin ada yang lainnya. Ada pertanyaan? Nah, pertanyaannya, kita sebagai makmum dalam sholat berjamaah, apakah wajib mengikuti imam dalam setiap gerakannya, atau di situ ada hal-hal tertentu yang tidak masuk dalam kategori wajib mengikuti? Begitu. Tadi dicontohkan seperti kalau sholat yang 2 rakaat semacam sholat subuh, imam berpendapat atau memilih pendapat tasyahud akhirnya itu duduknya tawarruk, kaki kiri masuk ya di bawah kaki kanan, itu namanya duduk tawarruk. Sementara kebetulan si makmum berkeyakinan pendapat kedua, kalau sholatnya 2 rakaat ada 1 tasyahud, duduknya itu iftirash
seperti kalau duduk pada tasyahud awal. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Sang imam berkeyakinan tawarruk, ya, bentuknya seperti tadi. Si makmum berkeyakinan iftirash, seperti tasyahud awal. Bagaimana sikap makmum? Nah, begitu juga misalkan sang imam berkeyakinan di waktu i'tidal setelah ruku kembali meletakkan tangannya begini, bersedekap. Sementara makmum berkeyakinan tidak bersedekap di waktu i'tidal. Juga dua pendapat di kalangan ulama. Hukum asal seorang makmum atau para makmum adalah wajib mengikuti seluruh gerak-gerik sang imam. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu." Al-hadis. Sesungguhnya seorang imam itu dijadikan sebagai imam dalam rangka untuk dipanuti. Jika sang imam telah bertakbir, maka sang makmum segera bertakbir. Ketika sang imam telah ruku, maka si makmum harus segera ruku dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan kondisi yang tadi digambarkan, ditanyakan? Jawabannya adalah tidak wajib mengikuti imam dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah, tidak wajib mengikuti imam dalam masalah-masalah yang didirikan di atas ijtihad, adanya perbedaan tadi. Nah, tetapi diwajibkan dalam masalah-masalah yang bersifat rukun dari sholat itu. Ini jawabannya. Sehingga boleh kalau kebetulan imam berkeyakinan tawarruk, kita berkeyakinan iftirash, kita berbeda dengan imam. Atau sebaliknya, sang imam berkeyakinan iftirash, kita berkeyakinan tawarruk, tidak diwajibkan mengikuti imam dalam hal itu. Atau dalam hal bersedekah dan semisalnya. Nah, ada pertanyaan, apa maksud atau apakah yang dimaksud dengan tidak berhukum dengan hukum Allah? Inilah salah satu problem yang menimpa pihak-pihak yang memvonis kafir orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Bermula dari menafsirkan ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Bermula dari salah memahami ayat ini, tidak mengikuti jejak generasi salafus saleh, generasi sahabat yang lebih tahu tentang makna dan tafsir daripada ayat ini, muncullah berbagai akidah yang membahayakan. Sekarang kita bertanya, perhatikan ayat ini kalau kita mau tafsirkan lafaz demi lafaznya, tanpa menengok bagaimana sahabat Nabi menafsirkannya. Mari kita lihat. Waman lam yahkum bima anzalallah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah kafir. Hukumnya, vonisnya kafir. Apa yang divonis? Orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Sekarang kita bertanya, kalimat bima anzalallah dengan hukum yang Allah turunkan. Hukum Allah yang Allah turunkan itu apa saja?
Apa saja? Hah? Ada yang bisa menjawab? Hukum yang Allah turunkan itu apa saja? Ada yang bisa menjawab? Saya bantu. Yang Allah turunkan adalah segala hukum Islam, termasuk urusan rumah tangga. Bagaimana hubungan seorang suami dengan istri? Kalau istri melanggar suami, menentang suami, tahapan apa yang harus dilakukan? Termasuk hukum perceraian, termasuk hukum seorang pribadi dengan tetangganya, dan hukum-hukum yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan masing-masing pribadi. Termasuk misalkan, sebelum itu saya katakan jangan sampai kita hanya membatasi hukum Allah itu qisas, yang membunuh dibunuh, pencuri dipotong tangannya, yang berzina kalau bujang dicambuk, kalau sudah menikah dirajam. Tidak hanya sebatas itu hukum Islam, luas sekali, lengkap. Berarti keumuman ayat tadi menyatakan setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Hukum Allah itu meliputi juga hukum yang ditentukan dan dijabarkan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahu bahwa ternyata hukum Allah itu banyak dan beragam, luas, sekarang tolong beri batasan kepada kita makna seorang berhukum tidak berhukum dengan seorang tidak berhukum dengan hukum Allah. Saya ulangi, tolong berikan batasan seorang dinyatakan dia tidak berhukum dengan hukum Allah yang kemudian divonis sebagai kafir. Pemerintah kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah katanya. Baik, sekarang ibu Anda sendiri di rumah sudah pakai jilbab yang baik, yang benar, sudah menutup auratnya? Kalau jawabannya belum, berarti ibu Anda sendiri belum berhukum dengan hukum Allah. Bagaimana ibu Anda? Muslimah atau kafirah? Kafir, iya kan? Kafir. Bapak gimana bapak? Bapak kita, ya. Saya mau tanya sekarang, di antara syariat, ya, terlepas nanti hukumnya apa, tapi yang jelas sudah disyariatkan oleh Rasul bahwa pria itu harus memelihara apa? Jenggotnya. Berbeda dengan siapa? Yahudi dan Majusi, iya kan? Betul nggak ya? Bahwa Rasulullah telah memerintahkan dalam banyak hadis. Ini hukum atau bukan hukum? Hukum kan? Hukum. Hukum Allah. Lalu kalau kita mendapati ayah kita, guru kita di sekolah, kebetulan dia belum membiarkan jenggotnya ini tumbuh sebagaimana hukum yang telah diletakkan oleh Rasulullah SAW. Kesimpulannya berarti ayah kita atau guru kita atau teman kita itu tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti kafir. Ya, akhirnya semua kafir, ini banyak yang kafir. Nah, kafir. Nah, enggak, maksud kami hanya para pemerintah. Nah, pengkhususan ini dari mana Anda datang mendatangkannya? Anda mau berbicara tentang Islam, ternyata sejak awal Anda berbicara tidak menghargai Islam. Anda berani mengkhususkan dan tidak mengkhususkan. Dari mana dalilnya? Lu enggak maksud saya minta dalil. Jangan terlalu lebar-lebar maksud saya. Ini Islam, tolong dihargai. Anda meneriakkan syariat Islam sejak awal Anda sudah tidak menghargai syariat Islam. Ya. Jadi apa maksudnya? Ini pertanyaan. Apa Ustaz yang dimaksud dengan tidak berhukum dengan hukum Allah? Panjang ceritanya. Butuh kita belajar. Nah, tidak cukup waktu majlis-majlis seperti ini. Butuh waktu dengan tenang kita mempelajari tafsir-tafsir, mempelajari buku-buku akidah,
bagaimana ulama-ulama terdahulu, bagaimana Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Bukhari, Muslim menjelaskan tentang syariat ini dengan makna yang ditanyakan. Nah, apakah seperti taat lalu lintas termasuk berhukum kepada selain hukum Allah? Ayo. Ada lampu merah. Saya mau tanya itu kepada orang-orang yang katanya tidak boleh berhukum kepada hukum Allah. Lampu merah berhenti, tidak boleh jalan. Mana dalilnya? Di surat Al-Fatihah, iya kan? Ada nggak di surat Al-Fatihah? Kalau lampu merah berhenti. Subhanallah, ya subhanallah. Kenapa nggak dibuat kuning? Nggak, saya nggak mau ikut aturan ini. Saya mau ikut aturan sendiri. Nggak ada. Ini bukan aturan Allah. Bebas saya. Kuning saya mau berhenti, merah saya mau jalan. Seenaknya sendiri. Barakallahu fikum. Lah, jawabannya mengikuti peraturan lalu lintas itu bagian daripada mengikuti perintah Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya serta pemerintah kalian. Memang tidak ada rincian seperti ini, traffic light dan yang semisalnya nggak ada. Tapi secara global Allah telah menentukan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemerintah kalian. Pemerintah membuat aturan demi kemaslahatan bersama. Nggak boleh dilanggar. Kalau melanggar, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama di negeri Saudi Arabia yang sudah meninggal, beliau menyatakan, kalau seorang ditanya, Syekh, apa hukumnya seorang meninggal dunia karena kecelakaan disebabkan dia melanggar peraturan lalu lintas? Maka Syekh menjawab, dia mati dalam keadaan berdosa. Dalam keadaan berdosa. Ya. Anehnya, saya mendapati beberapa buku-buku ya, terjemahan atau karya dari para tokoh-tokoh dan penerjemah-penerjemah, orang-orang yang sering meneriakan syariat Islam dan orang yang tidak berhukum dengan syariat Islam adalah kafir. Di bagian cover, bagian dalamnya itu tertulis, hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang apa itu? Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 370. Padahal nggak nyampe 300, nggak nyampe 200 ayat. Nah, surat An-Nisa ayat berapa? 370. Nah, Qurannya Syiah. Ya. Maka dari Anda ini berarti Anda telah berhukum dengan perundang-undangan selain hukum Allah. Lunda ini kan darurat dalam berarti ada darurat ya. Baru tahu saya ada darurat. Anda bisa darurat, pemerintah tidak bisa darurat. Barakallahu fikum. Jadi permasalahannya sekarang adalah bagaimana kita memahami ayat-ayat Al-Quran dan memahami hadis Rasul sesuai mencocoki apa yang telah dipahami oleh generasi terbaik umat. Ada pertanyaan, berikan nasihat kepada kami terkait pemahaman Syiah agar kami dapat menjauhinya. Ya butuh waktu 5 hari untuk membahas tentang paham Syiah. Butuh waktu 5 hari. Dalam seharinya kurang lebih 6-7 jam. Baru kita memahami insyaallah apa itu Syiah. Ustaz, bagaimana cara bertaubat dari dosa kita? Karena dulu kita sebelum paham, kita ikut-ikutan dalam mengurusi berbagai acara yang menyelisih syariat. Nah,
Ya bertobat kepada Allah, beristighfar. Beristighfar, mengucapkan astagfirullah. Yang kedua, menyesali perbuatan itu. Yang ketiga, beretikat untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Yang keempat, banyak-banyak beramal soleh, karena amal soleh itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan kesalahan kita yang telah lalu. Itu jawabannya. Pertanyaan terakhir. Bagaimana hukumnya mengikuti kegiatan atau masuk partai dengan tujuan untuk bisa menasihati penguasa, karena dengan itu bisa lebih dekat dengan penguasa dan memiliki kesempatan untuk menasihatinya. Masya Allah. Praktek menunjukkan banyak orang yang gak sabar ketika sebelum diangkat, sebelum ditunjuk sebagai penguasa atau sebagai anggota legislatif ataupun yang semisalnya, itu idealisnya tinggi. Syariat Islam, kita mau nasihati. Begitu diberi, nih, nah, lupa, iya, suasananya nggak mau memungkinkan. Sekarang ini, kenapa nggak memungkinkan? Karena banyak lembaran-lembaran itu. Nah, sudah berubah. Dulu katanya syariat Islam. Partainya berdasarkan Islam. Begitu masuk ke arena politik yang penuh dengan kedustaan, penuh dengan tipu menipu, ya, penuh dengan pengkhianatan. Sebentar bersama ini, besok menjadi lawan. Ya. Sudah berubah ternyata. Ya, sekarang partai kami terbuka untuk siapa saja, tidak khusus untuk Islam saja. Ya. Masya Allah. Di beberapa daerah calon legislatifnya beragama Hindu. Dulunya Islam. Bohong. Ya. Tidak bisa dipercaya. Sudahlah, jauhi arena seperti itu. Sabar kita beribadah kepada Allah, membenahi umat dengan dakwah, mengajak mereka untuk sholat, mengajak mereka untuk bertauhid, mengajak mereka untuk mengenal Rasul dan mentaati Rasul, mengajak mereka untuk mengenal Al-Quran dan mentaati serta menghargai Al-Quran, membenahi rumah tangga muslimin agar berjalan di atas syariat Islam. Jangan muluk-muluk ingin merubah negara, jangan, sudah, nggak tahan nanti kita, nggak tahan. Pertanyaan ini insya Allah banyak yang akan dijawab besok bismillah. Mengingat waktu sudah lewat, sudah 60 menit. Nah, jadi kita sudah berbincang 60 menit 33 detik sampai di sini. Insya Allah kita berjumpa besok. Bismillah ta'ala. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.